Tahukah kamu manusia pernah mendaratkan wahana di Venus? Wahana itu aktif kurang dari sejam, tapi data yang dikirim mengejutkan ilmuwan. Inilah temuannya. Selama sebagian besar abad ke-20 Venus adalah misteri terbesar bagi para astronom. Kita bisa melacaknya dan memetakan orbitnya, tapi planet itu sendiri tetap tersembunyi di balik awan. Tak ada yang tahu apa yang menunggu di permukaan, lalu seorang pria datang membawa kemungkinan lebih suram. Pada 1960-an, astronom Amerika Serikat Carl Sagan memperkenalkan ide efek rumah kaca tak terkendali. Carl Sagan menyatakan udara Venus yang kaya karbon dioksida menjebak panas seperti selimut tebal, menjadikannya panci tekanan besar. Teori ini menarik perhatian ilmuwan. Apakah Venus hanyalah tanah tandus yang terbakar atau sesuatu yang lebih? Hanya ada satu cara untuk mengetahuinya. Kita harus pergi ke sana. Fakta Venus seperti panci tekanan raksasa tak menghentikan negara adidaya, malah meningkatkan taruhannya. Ini adalah puncak perlombaan luar angkasa Perang Dingin antara Amerika Serikat dan Uni Soviet. Uni Soviet di bawah Nikita Khrushchev melihat perjalanan luar angkasa sebagai ajang pamer teknologi dan mengungguli Amerika. Mereka mengejutkan dunia lewat Sputnik 1 tahun 1957 dan perjalanan Yuri Gagarin mengelilingi bumi tahun 1961. Saat Amerika berusaha mengejar, Soviet menargetkan hal lebih besar. Venus lebih dekat dari Mars pada jarak terdekat. Hanya 24 juta mil cocok untuk menancapkan bendera. Program Venera, yang berarti Venus dalam bahasa Rusia, dimulai tahun 1961. Venera 1 adalah upaya berani. Sebuah wahana seberat lebih dari 1.400 pon dirancang untuk terbang melewati planet itu dan mengirimkan data kembali. Namun hanya 7 hari setelah peluncuran, kontak pun hilang. Wahana itu melintas melewati Venus pada jarak sekitar 62.000 mil tanpa mengirimkan apapun yang berguna. Venera 2 rusak di perjalanan, sistem pendinginnya mati, sehingga otaknya rusak sebelum mendapat data. Kegagalan awal ini menunjukkan kenyataan pahit. Perjalanan luar angkasa sulit. Wahana harus terbang sendiri berbulan-bulan dan tiba sempurna. Jika tidak akan gagal. Jendela peluncuran sangat sempit, hanya setiap 19 bulan sekali dan tingkat kegagalannya sangat tinggi. Uni Soviet mulai meluncurkan wahana secara berpasangan karena mereka harus melakukannya. Sementara Uni Soviet sedang menyusun strategi ulang. National Aeronautics and Space Administration menjalankan program Mariner. Mariner 1 keluar jalur akibat satu tanda hubung hilang di kodenya, lalu diledakkan di atas Samudra Atlantik. Namun, Mariner 2 berfungsi sempurna. Diluncurkan Agustus 1962, wahana ini berhasil menyelesaikan terbang lintas planet pertama dalam sejarah. Dalam 42 menit pemindaian, Mariner 2 membenarkan kekhawatiran Sagan. Suhu permukaan sekitar 800 derajat Fahrenheit cukup panas untuk melelehkan timah. Wahana itu menemukan atmosfer Venus berupa lapisan tebal karbon dioksida tanpa medan magnet pelindung. National Aeronautics and Space Administration menganalisis hasilnya dan memutuskan melewati Venus. Fokus mereka bergeser ke bulan dan Mars, tetapi Soviet masih menganggap Venus milik mereka. Tahun 1965, mereka meluncurkan Venera 3 untuk mendarat, bukan sekadar terbang lintas. Namun, radionya gagal meski jalur wahana sempurna. Wahana itu jatuh ke Venus pada 1 Maret 1966 menjadi objek buatan manusia pertama yang menabrak planet lain. Venera 4 diluncurkan pada Juni 1967 melangkah lebih jauh. Wahana melepas kapsul pendarat berparasut yang mengirim data selama 93 menit saat turun. Suhu awalnya nyaman seperti musim panas di bumi, sekitar 80 derajat Fahrenheit, lalu memburuk saat wahana turun, berubah seperti adegan horor di Venus. Udara di sana sangat tebal, hampir seperti cairan. Saat Venera 4 turun dan mencapai 16 mil di atas permukaan, tekanannya meningkat dan sinyalnya terputus. Wahana itu remuk, seperti kaleng soda kosong akibat tekanan udara besar. Soviet terkejut karena wahana mereka tak cukup kuat.
Venera 5 dan 6 dikirim tahun 1969 untuk memeriksa temuan, namun keduanya hancur setelah bertahan sekitar 50 menit. Namun, mereka mendapati angin di Venus mencapai 225 mil per jam di atmosfer atas, dengan udara dipenuhi tetesan asam sulfat. Tahun 1970 perlombaan antariksa berubah setelah Amerika Serikat sukses mendaratkan manusia di bulan dan menarik perhatian dunia. Soviet butuh kemenangan, yaitu pendaratan lembut di Venus, sehingga mereka mendesain ulang wahana. Venera 7 dilengkapi cangkang titanium kuat dan busa peredam benturan. Soviet kini fokus pada kelangsungan hidup, bukan lagi ilmu pengetahuan. Pada 15 Desember 1970 parasut robek saat pendaratan, sehingga pendarat jatuh cepat dan menghantam permukaan dengan kecepatan sekitar 37 mil per jam. Ini seharusnya jadi akhir dan hancur saat benturan, tapi tidak terjadi. Udara tebal dengan tekanan 92 kali lipat dari bumi justru memperlambat jatuhnya. Cukup untuk menyelamatkan wahana yang memantul, terbalik, dan mendarat miring di tanah, melawan segala kemungkinan. Wahana itu mengirimkan data selama 23 menit dan tidak ada yang bisa mempercayainya. Suhu permukaan tanah mencapai 887 derajat Fahrenheit yang sangat panas. Soviet baru saja sukses mendaratkan Venera 8 di planet lain, lalu pada 1972 membuktikan sinar matahari tetap mencapai permukaan meski ada awan. Setelah itu, mereka melihatnya. Agar wahana bertahan lama, mereka harus cepat ke permukaan. Mereka memakai cakram logam besar yang memanfaatkan udara tebal untuk memperlambat wahana tanpa parasut. Venera 9 mendarat pada 22 Oktober 1975. Wahana itu bertahan selama 53 menit. Dan dalam waktu itu, ia melakukan sesuatu yang bersejarah. Wahana itu pertama kali memotret permukaan dan menemukan lanskap mati tanpa kehidupan atau air, hanya bebatuan vulkanik retak dan tanah. Langit tampak buram, bercahaya oranye akibat karbon monoksida, dua tebal yang menyebarkan sinar matahari. Venera 10 mendarat pada 25 Oktober dan menunjukkan permukaan lebih halus, kemungkinan akibat aliran lava tua yang mengeras jadi lempengan datar. Misi ini menunjukkan Venus dipenuhi gunung berapi, beberapa kemungkinan masih aktif. Wahana antariksa memakai radar untuk memetakan planet itu dan menemukan pegunungan besar seperti 36.000 kaki dari Gunung Everest. Lalu datanglah Venera 13 dan itu mengubah segalanya. Inilah penjelajah Venus terbaik. Mendarat pada Maret 1982. Wahana ini mengambil foto berwarna permukaan Venus. Wahana ini membawa mikrofon untuk merekam suara latar dan menampilkan gambar lanskap oranye coklat di bawah langit kuning pucat. Batuan dasar datar, lempengan mirip basal, regolit lepas, dan batu kecil bersudut tersebar di permukaan. Wahana itu juga merekam suara pertama dari dunia lain, yaitu suara angin Venus yang menyeramkan dan bernada rendah. Venera 13 mengebor permukaan dan menemukan batuan serupa basal teolitik, penyusun dasar laut bumi. Wahana itu bertahan 127 menit di permukaan Venus, mencetak rekor. Venera 14 mendarat di dekatnya, namun kurang berhasil. Tutup lensa kamera terlepas dan jatuh tepat di tempat lengan penguji tanah seharusnya menyentuh permukaan. Alih-alih mengukur kekerasan permukaan Venus, wahana tersebut menghabiskan seluruh masa hidupnya selama 57 menit untuk menguji tutup lensanya sendiri. Setelah pertengahan 8, puluhan pendaratan dihentikan karena Uni Soviet mengalami masalah keuangan dan program Venera terlalu mahal. Mereka meluncurkan 1984 dan menjatuhkan balon ke udara Venus. Balon ini melayang di ketinggian 33 mil diterpa angin, 200 mil per jam di atmosfer superrotasi. Ketika Uni Soviet runtuh pada 1991, dana eksplorasi Venus pun hilang. Sementara itu, National Aeronautics and Space Administration memilih Mars sebagai tujuan utama pendanaan.
Rover seperti Curiosity bisa bertahan 10 tahun, tapi di Venus mesin seharga $1 miliar hanya bertahan 2 jam. Ini tidak masuk akal. Mengapa kita belum kembali ke permukaan Venus? Yah, Venus adalah mimpi buruk. Untuk perangkat elektronik, sebagian besar chip komputer modern akan langsung rusak karena panas yang sangat ekstrim. Untuk membangun rover yang bisa bertahan selama beberapa hari, dibutuhkan elektronik tahan panas tinggi atau membawa sistem pendingin yang sangat besar. Itu akan membuat wahana tersebut terlalu berat untuk diterbangkan. Permukaan Venus masih belum bisa dijangkau teknologi manusia. Jadi, apa yang ditemukan Soviet? Kita mengetahui bahwa miliaran tahun yang lalu, Venus kemungkinan memiliki lautan air cair, bahkan mungkin pernah ada kehidupan di sana. Namun karena letaknya sangat dekat dengan matahari, terjadi efek rumah kaca yang tidak terkendali. Lautan mengering, uap air memerangkap panas lebih banyak, lalu karbon dioksida dari bebatuan dilepaskan ke udara. Ini menciptakan siklus yang mengubah surga jadi tungku api. Venus kini tak punya air cair atau medan magnet untuk perlindungan dari angin matahari. Ini adalah planet hantu vulkanik aktif dengan lebih dari 85.000 gunung berapi yang telah diidentifikasi. Namun, masih ada beberapa misteri. Pada 2020 ilmuwan menemukan gas fosfin di awan Venus. Zat kimia yang di bumi umumnya dihasilkan organisme hidup kecil. Meskipun orang-orang tidak sepakat tentang hal ini, temuan tersebut menunjukkan bahwa bahkan di dunia yang tandus ini, kehidupan mungkin ada di lapisan atas udara yang lebih sejuk. Namun, Venus juga menjadi peringatan. Ini menunjukkan betapa mudahnya iklim planet rusak. Ini menunjukkan perbedaan antara planet biru indah dan tanah tandus hanya beberapa derajat dan banyak karbon dioksida. National Aeronautics and Space Administration dan Eropa sedang merencanakan misi baru Veritas dan Da Vinci untuk kembali ke Venus pada akhir tahun 2020-an. Mereka tidak hanya terbang melewati, tapi juga mengambil sampel atmosfer dengan alat modern untuk mengungkap rahasia planet itu. Namun untuk saat ini, permukaannya tetap seperti yang ditinggalkan oleh Soviet. Sebuah neraka yang tandus dan menghancurkan. Cek 50 fakta mengejutkan tentang luar angkasa yang mungkin belum kamu tahu, atau klik video ini.